Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Antv dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel. Oke guys, di episode kali ini nampak Nikita berulah lagi. Saat itu Nikita menambahkan sejumput garam ke dalam masakan yang akan dihidangkan oleh Anaya, yang pastinya nih kita berpikir pelanggannya itu akan merasa kecewa dan tentunya Anaya pun akan dipecat dari pekerjaannya, pikir Nikita. Namun sayangnya usaha Nikita ini digagalkan oleh Yani. Yani yang menyaksikan itu semua pun mengatakannya kepada Anaya. Yani menyuruh Anaya untuk mengganti masakan itu. Dan di saat pelayan lain menyuguhkan makanan yang dibuat oleh Anaya kepada pelanggan itu, Nikita pun menyaksikannya dari kejauhan. Nikita tersenyum sendiri dan berhayal kalau seandainya pelanggan itu marah kepada Anaya. Namun sayangnya Nikita dikejutkan oleh pelanggan itu. Pelanggan itu pun memanggil sang koki. Dan ternyata bukannya mencaci maki atau ingin memecat Anaya, justru sebaliknya sang pelanggan ini malah memuji masakan Anaya. Nampak Nikita geram sekali kepada Anaya. Anaya tentu saja sangat gembira mendapatkan pujian karena baru kali ini menurut pelanggan itu dia mencicipi masakan yang begitu lezat. Dan tidak hanya di situ saja, Nikita pun mengikuti Anaya. Nikita mencaci maki Anaya dan berpikir kalau Anaya akan menggoda suaminya. Namun di saat Nikita memarahi Anaya, Zapian muncul dari belakang dan Zapian pun balik memarahi Nikita. Nikita menjadi malu karena Zapian membela Anaya habis-habisan. Tentu saja itu membuat Nikita semakin curiga ya guys. Dan di episode kali ini terlihat Nindi dan Kemal mencari cara untuk bisa keluar dari pavilion itu. Nampaknya seorang satpam yaitu Pak Aziz hampir saja memergoki keadaan Nindi dan Kemal di pavilion itu. Namun sayangnya Nindi mempunyai rekaman suara hantu yang membuat Pak Aziz menjadi takut. Dan di sini terlihat Bularas memanfaatkan situasi di saat Pak Aryo dan Bu Hanu menjadi berjauhan. Nampak Bularas ingin masuk ke dalam kehidupannya Pak Aryo. Namun sayangnya Bularas kepergok oleh Nikita. Alhasil Nikita pun menjadi marah kepada Bularas. Nampaknya Bulia mengikuti Wiwin sampai ke Hotel Maharaya. Di situ Bulia marah besar kepada Wiwin karena Sandi telah berhasil menculik Rapa dan membawa mereka pindah ke rumahnya Sandi yang begitu lebar, dan alhasil Bulia pun tidak bisa menemukan Rapa kembali. Dalam kemarahannya ini Bulia pun dimarahi oleh Zapian dan mengusirnya agar tidak membuat keributan di Hotel Maharaya ini. Awalnya Bulia mengatakan kepada Zapian, "Apakah ini hotel milikmu sehingga kamu marah-marah kepadaku?" ujar Bulia. Dan itu pun membuat Zapian mengakui kalau dia memang adalah bosnya. Di situ pun Bulia merasa malu ya guys. Sepeninggalnya Bulia, Wiwin pun menangis dan mengatakan kepada Yani dan Anaya untuk resign dari kantornya Zapian. Namun di situ Zapian pun menghampiri Wiwin dan mengatakan Wiwin tidak perlu berhenti, dan Zapian memberikan
waktu cuti kepada Wiwin untuk bisa menenangkan dirinya. Nampak Anaya berpikir tentunya bukan hanya kepadanya saja Zapian memberikan perhatian khusus. Tentunya Zapian pun memberikan perhatian itu kepada Wiwin. Sepulangnya bekerja, Anaya bukannya langsung pulang ke rumah. Nampak Anaya mondar-mandir di lobi hotel. Dan di situ pun Zapian menatap Anaya dari kejauhan, tersenyum sendiri. Zapian menyuruh sekretarisnya untuk menyiapkan mobil. Dan ternyata Richard datang terlebih dahulu menghampiri Anaya. Richard dengan sikap manjanya menggoda Anaya dan membuat Zapian tampak cemberut ya guys. Richard nampaknya hafal betul dengan sikap Anaya dan Richard bertanya apa yang terjadi sehingga membuat wajah Anaya jadi cemberut. Anaya berusaha merahasiakannya, justru Anaya malah menceritakan perihal Wiwin kepada Richard. Padahal tadinya Anaya berinisiatif untuk mengatakan siapa bos besar di kantornya itu. Namun semuanya itu diurungkan setelah melihat Richard tersenyum lebar. Anaya tidak ingin membuat Richard menjadi bersedih lagi. Sesampainya di rumah, Anaya dan Richard dikejutkan dengan kurir yang mengantarkan seluruh perabotan rumah tangga ke rumahnya. Nampak di situ Richard mengatakan kalau mereka tidak memesan semuanya. Namun Bu Tantri mendadak keluar dari dalam rumah dan Bu Tantri mengatakan untuk segera membawa masuk seluruh perabotan itu, ujar Bu Tantri. Anaya dan Richard berpikir dari mana sebenarnya Bu Tantri mendapatkan uang begitu banyak sehingga bisa mengganti perabotan yang ada di rumahnya. Bu Tantri menjelaskan kepada Richard kalau dia memenangkan undian. Namun sebenarnya Bu Tantri meminta hal tersebut kepada Zapian karena Zapian tidak ingin melihat Bu Tantri mempekerjakan Anaya dengan keras. Zapian tidak ingin terjadi sesuatu kepada kandungan Anaya. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh Bu Tantri. Kekhawatiran Zapian pun digunakan agar dia bisa mengambil keuntungan yang lebih besar dari Zapian. Nampak di saat makan, Bu Tantri pun tersenyum lebar dan mengatakan kalau masakannya ini jauh berbeda dengan masakan-masakan yang sebelumnya. Karena ini hasil dari perabotan baru, ujar Bu Tantri. Mendadak Bu Tantri menerima telepon dari seseorang. Richard dan Anaya saling menatap. Dan Bu Tantri pun mengatakan kalau itu dari ibu-ibu komplek. Tentunya Richard tidak percaya begitu saja. Richard berniat mengikuti Bu Tantri dari belakang dengan diam-diam. Dan di sisi lain nampak Nindi mengendap-endap mengintip kamar Bu Hanum. Di situ Bu Hanum nampak sudah tertidur lelap ya guys. Dan Nindi pun segera menelpon seseorang dan mengatakan kalau suasana di rumah itu sudah mulai sepi. Ternyata diam-diam Bu Laras mengintip Nindi dari belakang. Siapa sebenarnya yang dihubungi oleh Nindi? Ujar Bu Laras. Dan di adegan lain nampak Bu Tantri telah sampai ke suatu tempat. Di situ Richard pun diam-diam membuntuti Bu Tantri. Siapa sebenarnya yang ditemui oleh ibu di tempat semewah ini? Pikir Richard dan Anaya. Bu Tantri pun segera menemui Zapian di tempat itu. Dan di saat Richard dan Anaya ingin memergoki Bu Tantri, mendadak Richard bertabrakan dengan pelayan. Alhasil, gelas yang dibawa oleh pelayan itu pun terjatuh dan pecah.
sehingga membuat Zapian dan Bu Tantri menoleh. Akhirnya, apakah yang akan terjadi ya guys? Apakah Rishad akan mengetahui dengan siapa Bu Tantri bertemu? Nampak di episode selanjutnya Bularas memberitahukan kepada Zapian dan Pak Aryo kalau Bularas melihat Nindi mengendap-endap masuk ke pavilion, dan di sana Bularas pun mengatakan kalau Kemal berada di sana. Nampak Rishad pun berterus terang kepada Anaya kalau dia telah di PHK dari tempatnya bekerja, dan uang pesangon yang diberikan oleh manajernya itu dibelikan olehnya untuk membeli mobil. Itu adalah hadiah buat Anaya, pikir Rishad. Namun sayangnya di saat Rishad dan Anaya mengendarai mobil itu, ternyata mobil Rishad berpapasan dengan mobil Dimas yang membawa Kemal. Kemal rupanya berhasil dibekuk oleh Pak Aryo dan akan diantarkan ke kantor polisi. Oke guys, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tentunya akan lebih seru dan lebih menegangkan lagi. Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di ANTV yang akan selalu tayang di setiap harinya pukul 17.00. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.